In kanat salatu fardhan wajib qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Apabila salat yang dikerjakan adalah salat fardu, salat wajib, walaupun berupa salat nadar, salat nadar itu salat sunnah yang dinadarkan. Salat sunnah kemudian dia nadar, maka salat sunnah itu jadi wajib. Berarti hukumnya nanti niatnya seperti niat salat wajib. Atau fardu kifayah, salat fardu kifayah, salat jenazah. Atau sholat fardu gogok, atau menggogok, punya hutang sholat, menggogok sholat wajib. Atau sholat fardu yang diulangi, ya, sunnah kita habis mengerjakan. Kemarin saya kasih contoh, laki-laki dia sholat di masjid jamaah, kemudian pulang dia sholat jamaah lagi, ngulang lagi sholat dengan istrinya. Nah, itu mengulang sholat, tapi wajib dengan jamaah. Dan niatnya wajib juga sama, meskipun pekerjaannya sunnah, tapi niatnya wajib seperti niat sholat wajibnya. Maka wajib menyatakan 3 hal, yaitu sholat wajib yang tadi disebut, sholat yang dikatakan sholat wajib tadi, yang ada beberapa macam tadi, itu wajib menyatakan 3 hal dalam niatnya. Wajib melintaskan dalam hatinya ketika niat 3 hal ini, yaitu yang pertama maksud perbuatannya. Apa maksud perbuatannya? Saya sholat, usolli, saya sholat. Maksud perbuatannya apa? Sholat. Oke. Kalau puasa, saum, saya niat puasa. Nawaitu sauma, saya niat puasa. Nah, itu. Ini maksud perbuatannya, usolli. Dalam masalah sholat ini berarti saya sholat, usolli. Kemudian yang kedua penentuan sholatnya, seperti subuh atau duhur atau yang lain. Penentuan sholatnya, saya sholat apa? Duhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, subuh kah, disebut sholatnya. Kemudian yang ketiga niat fardunya, walaupun sholat itu dilakukan oleh anak yang belum baligh menurut Ibnu Hajar. Namun orang berpendapat cukup menyatakan niat maktubah dan mandhurah dalam sholat mazhab sebagai ganti niat fardu. Yang ketiga fardunya, kewajiban kefarduan dari sholat itu. Contoh niat sholat fardu, usolli fardhu duhri atau usolli duhra al-maktubah. Saya berniat sholat fardu duhur, saya berniat sholat duhur yang diwajibkan. Sama aja. Jadi saya berniat sholat itu maksud perbuatannya. Fardu itu niat fardunya tadi, kewajibannya, bahwa sholat yang dikerjakan ini sholat wajib. Kemudian zuhur itu penentuan sholatnya. Jadi antara 3 hal tadi, nomor 2 dan nomor 3 itu boleh dibalik. Yang penting 3 ini ada, saya sholat fardu duhur, saya sholat duhur fardu, sama aja. Dan nggak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa apa aja. Pokoknya kita paham bahasa ini. Ya, dalam hati saya sholat fardu zuhur, saya sholat fardu asar, saya sholat fardu maghrib, saya sholat fardu isya. Jumlah rakaatnya nggak perlu disebut, orang zuhur sudah tahu 4, nggak perlu disebut juga. Asar 4 sudah tahu, nggak perlu disebut. Arba rakaatin, ya rakaataini, subuh kan nggak perlu disebut, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah tahu sholat itu wajib cuma 5 tadi aja. Ya, sholat 5 waktu 5 ini yang wajib. Nama itu zuhur, asar, dan semua sudah tahu rakaatnya berapa. Nggak mungkin zuhur jadi 2 atau jadi, kecuali nanti gosor, ada niat gosor sendiri. Ya, atau jadi 5 nggak mungkin, jadi 4. Jadi nggak perlu disebut. Menghadap kiblat juga sunnah, tidak wajib. Mustaqbilal kiblat sunnah. Lillahi ta'ala sunnah, kecuali nanti berjamaah. Nah, kalau berjamaah jadi makmum atau jadi imam ditambahi. Saya sholat fardu zuhur, kalau dia makmum, makmuman. Saya sholat fardu asar, kalau dia imam, imaman. Tambah itu aja. Ya, jadi yang wajib dinyatakan dalam niat sholat wajib hanya 3. Maksudnya saya sholat, yaitu saya sholat itu maksudnya. Kemudian jenis sholatnya itu apa? Sholat apa? Zuhur, asar, atau yang lain?
5 waktu tadi. Kemudian apa hukumnya? Fardu, wajib. Saya sholat zuhur wajib, saya sholat fardu zuhur, bisa juga seperti itu. Apabila salat nazar, maka contoh niatnya adalah ushulid duha al-mandurah. Ini kalau sholat nazar. Jadi sholat nazar itu sholat sunnah yang dinadarkan. Saya nazar sholat duha. Nazar itu diucapkan ya. Nazar itu kalau orang bernazar itu diucapkan. Kalau dalam hati namanya bukan nazar. Dalam hati namanya itu niat. Jadi kalau nazar itu harus diucapkan. Kita mau mengucapkan saya hari ini nazar sholat duha, maka hari ini dia wajib sholat duha. Nanti ketika sholat duha niatnya ini, saya sholat namanya apa? Duha. Kemudian apa? Yang saya nadarkan. Saya sholat duha yang dinadarkan. Saya sholat duha yang dinadarkan. Ya. Saya sholat duha yang dinadarkan. Atau sholat tasbih, saya sholat tasbih yang dinadarkan. Saya sholat istikharah yang dinadarkan. Kalau dinadarkan, kalau nggak nadar ya nggak perlu nadar. Nanti cukup 2 aja. Nanti sholat sunnah, niat sholat sunnah lain lagi. Ini nadar disebut di sini karena nadar itu berarti wajib. Kalau wajib maka niatnya seperti yang tadi disebutkan, harus ada 3. Saya sholat, kemudian nama sholatnya apa, kemudian diucapkan, dinadarkan. Yang menjadi hukumnya itu wajib, yang dinadarkan.